kita melanjutkan mengenai tingkatan kesabaran yang terakhir, yang paling kecil menurut para alim ulama kita, sabar dalam menghadapi ujian. Nah, sabar yang pertama kemarin, sabar ketika kita melaksanakan kebaikan, sabar ketika kita melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar ketika kita bisa menghindar dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Di tingkat yang ketiga yaitu sabar dalam menjalani ujian. Nah, nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya dari Ibnu Majah, nanti di padang mahsyar manusia itu dibagi kepada dua bagian. Yang pertama ahlul musibah, yang kedua ahlul afiyah. Ahlul musibah ini orang yang sering kali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, habis sakit, setelah ia sakit buka satu usahanya bangkrut. Nah, seperti itu. Beli mobil, mobilnya dicuri, bangun rumah, rumahnya terbakar. Hampir setiap perjalanan hidupnya itu diuji dengan cobaan-cobaan. Nah, nanti di antara ahlul musibah sama ahlul afiyah ini, yang pertama kali dihisab ahlul musibah. Ahlul musibah cepat hisabnya, cepat sekali. Terus setelah itu ditanya, gimana, sudah selesai? Sudah, paling tinggal sedikit lagi. Apa kata Allah? Berikan kepada orang yang ahlul musibah ini tiga. Yang pertama bi khairin. Khairin di sini berikan ia kebaikan. Kebaikannya masukkan dia ke surga. Yang kedua afiyah, kesehatan. Kenapa? Orang ketika dirundung, ditimpa musibah, itu fisiknya memang lemah, maka pulihkan kembali di sini. Yang ketiga manzilah, posisi surganya ini tidak diraih orang yang melaksanakan sholat, ini tidak diraih dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, atau orang yang memberikan sedekah, tidak. Ini hanya dapat diperoleh orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Posisi surganya itu sangat luar biasa. Dan ini disaksikan oleh ahlul afiyah. Ahlul afiyah ini orang-orang yang hampir dalam hidup ini tidak ditemukan masalah dalam kehidupannya. Tidak sering dia menemukan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Ya Allah, kalau seperti inilah kondisinya, kami pun mau gitu. Mau apa? Seluruh organ tubuhnya ini, daging-dagingnya ini dicincang, sehingga setiap daging itu pun kalau seandainya dicincang, kalau bila perlu perhalus saja semua itu. Kenapa? Karena melihat keutamaan yang diperoleh orang-orang yang diuji oleh Allah tadi. Pertama bi khairin, pasti masuk surga. Orang itu belum tentu, hisabnya terlalu lama. Yang kedua, Allah kembalikan seluruh kesehatannya yang diambil di seketika dunia. Yang terakhir yaitu manzilah, posisinya. Tapi secara teori memang mudah, tapi praktek sangat sulit. Mungkin pada kesempatan ini kami akan ceritakan kesabaran almarhumah ibunya Ustadz Mita Elsi, ya, Umar Mita Elsi. Bagaimana kesabarannya? Kalau posisi ini sama kita untuk konteks sekarang ini, mungkin nggak sanggup juga kita. Mereka adik-beradik tiga. Anak yang pertama lahir dalam keadaan Down syndrome. Anak yang kedua Down syndrome. Lahir dalam keadaan tidak normal, bisa dikatakan lahir, kalau orang kita bilang gila bawaan. Berapa tahun ibunya merawat kakak, abang dan kakaknya itu? Dia anak yang ketiga, 51 tahun. 51 tahun. Waktu Ustadz ini lagi SMP, dia sempat malu.
Karena seketika mamanya makan di rumah makan, bilangnya, mak tinggalkan aja di rumah, abang sama kakak tinggalkan aja di rumah. Apa kata ibunya? Kata ibunya, gak apa-apa. Kalau kamu mau melihat kondisi abang seperti itu, nanti waktu makan jauh aja dari emak. Pulang, baru ibunya nasihatin. Nah, kamu bertaubat, taubatmu belum tentu benar. Hari ini taubat, seminggu yang akan datang kamu mengulangi lagi. Kamu istighfar, istighfar kita belum tentu diterima oleh Allah. Kenapa? Karena hatimu berbulu, hatimu kotor dari penyakit-penyakit hati. Tapi ibu sekarang dikasihkan Allah nikmat. Apa nikmatnya? Tanpa taubat nasuha, tanpa istighfar, tapi ibu ikhlas melihat membesarkan adik, abang dan kakakmu ini sungguh sangat luar biasa. Yang bisa mengalahkan istighfar, yang bisa mengalahkan taubat nasuha, dengan syarat tidak pernah mengeluh, ikhlas menjalaninya. Sebelum emaknya meninggal, masih disisirnya itu rambut abang yang pertama sama adik kakaknya. Apa dibilangnya? Nah, nanti kalau mau masuk surga jangan lupa ya panggil emak. Orang dalam tanda petik tidak normal. Cuma gini aja. Dan ini kita temukan juga, saya secara pribadi temukan. Tapi saya lihat kurang sabar, itu saja. Kurang sabar, hilang sabarnya, muncul sumpah serapahnya, hilang. Anak-anak yang dititipkan Allah, anak-anak autis, kalau ibunya tidak sabar, kalau ayahnya tidak sabar, hilang kesempatan itu. 3 tadi, masuk surga. Yang kedua, seluruh keluh kesahnya Allah kembalikan di sana. Yang ketiga, tempatnya tidak setara. Tapi ingat, sabar, ini level sabar yang paling rendah. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, menambah ilmu pengetahuan kita berangsur-angsur mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.